Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke sorotan yang pertama. Seorang warga di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah ditembak oleh tetangganya sendiri. Motif pelaku melakukan penembakan tersebut dikarenakan sakit hati karena korban tidak mau diajak bekerja di lahan milik pelaku. Inilah kondisi korban atas nama Joko Setiawan, 18 tahun, warga Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, setelah mengalami luka tembak di bagian tangan dan perut. Beruntung, nyawa korban dapat diselamatkan. Kejadian bermula saat korban berada di rumahnya. Datang pelaku atas nama Hasan yang merupakan tetangga kampung, mengajak untuk bekerja di lahan miliknya. Namun korban menolak. Akibat penolakan tersebut, tersangka sakit hati, lalu pulang dan kembali. Dengan arogannya, pelaku langsung menembakkan senjata api rakitan ke arah korban dan korban langsung jatuh tersungkur. Begitu adu mulut ada berapa jam, dia pulang. Habis pulang, dia nggak tahu lah, balik lagi ke sini, ambil nembak saya langsung. Setelah nembak itu entah pergi kemana. Pelaku yang panik dengan kondisi korban langsung melarikan diri. Saat dilakukan pengejaran, pelaku berpindah-pindah lokasi persembunyian untuk menghindari kejaran petugas reskrim Polres Lampung Tengah. Pelaku berhasil diamankan seminggu kemudian di persembunyiannya di daerah Tasik, Jawa Barat. Selama dalam pelarian, pelaku kerap berpindah lokasi agar tidak diketahui petugas. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan senjata api rakitan. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Darurat dan pasal 351 dengan ancaman 20 tahun penjara. Pelaku atas nama HSN ini setelah melakukan perbuatannya terhadap korban dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver, dia melarikan diri ke arah Sumatera Selatan. Kita berupaya mengejarnya, namun sangat licik. Dia pun kembali melarikan diri ke wilayah Jawa Barat. Kita kejar ke sana, Bogor, kemudian Ciawi, terakhir di daerah Tasik, dan kita dapatkan di daerah sana. Untuk pelaku sendiri, kronologisnya seperti apa sih Bang bisa melakukan penembakan itu Bang? Ya, berawal dari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh ayah daripada korban, diperintahkan oleh si pelaku, karena memang mungkin pekerjaan dia cuman dengan cara yang kasar. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tempat pembuangan akhir atau TPA Alam Kari, Kabupaten Lampung Utara terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang masih hidup. Setelah 2 hari, tempat pembuangan akhir TPA sampah di Alam Kari Desa Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara terbakar. Asap pekat masih menyelimuti di lokasi kebakaran. Luas yang terbakar kini mencapai 4 dari 6 hektar luas TPA. Diduga kebakaran dipicu dari puntung rokok. Pemkab setempat bersama Satgas Karhutla masih berjibaku berusaha memadamkan api. Petugas kesulitan dalam melakukan pemadaman sebab selain area yang terbakar cukup luas, juga tebalnya tumpukan sampah di lokasi. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini mulai menyebar ke pemukiman warga dan terdapat beberapa warga yang terkena infeksi saluran pernafasan. Pemkab berupaya memberi bantuan tenaga kesehatan bagi warga terdampak. Selain itu,
Pemkab juga berkoordinasi dengan Basarnas dalam menangani kebakaran ini agar api segera padam. Ini kita melakukan rapat dadakan, mengumpulkan Satgas Karhutla untuk melakukan gerakan terpadu dan intensitas serentak melakukan pemadaman. Jadi semua potensi kekuatan hari ini kita kerahkan di titik Alam Kari ini secara bersama-sama dalam satu komando untuk memadamkan api. Pak, apa kesulitan dalam proses pemadaman ini, Pak? Kesulitannya karena apinya tidak di permukaan. Apinya seperti hutan gambut, seperti kebakaran di hutan gambut. Jadi kita menyentuh titik apinya di dasar bawah. Tapi kita lakukan penyemprotan secara total, mudah-mudahan rembesan apinya apinya tidak lari ke mana-mana, jadi terkonsentrasi di satu tempat. Ada korban, Pak? Sementara belum ada masyarakat yang sudah terinfeksi saluran pernapasan oleh Dinas Kesehatan, sudah diambil langkah-langkah. Untuk luas lahan sendiri yang terbakar berapa, Pak? 4 hektar. Dari total? 6 hektar. Pak Sekda, berdasarkan evaluasi kan udah 3 hari Pak Sekda. Ya. Apakah kita tidak berkoordinasi dengan Basarnas, Tagana atau Basarnas. Basarnas? Sudah dilakukan oleh Kepala BPBD, tadi sudah komunikasi langsung dengan Basarnas. Kita minta apa yang mereka bisa bantukan kepada kita dalam rangka memadamkan api. Meski area TPA Alam Kari masih terbakar, namun proses pembuangan sampah masih terus dilakukan. Hanya saja, pembuangan dilakukan di area yang jauh dari pusat api. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri peletakan batu pertama Rumah Sakit Sehat Basnas di Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputi Banyak. Dalam acara tersebut juga turut hadir pimpinan Basnas RI Pembina Wilayah Lampung. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara peletakan batu pertama Rumah Sehat Basnas dan simbolis penyaluran BMD bersama Basnas Lampung Tengah di Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputi Banyak, Senin 9 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pimpinan Basnas RI, Pembina Wilayah Lampung, anggota DPR RI, Dandim 0411 KM, Ketua Basnas Provinsi Lampung, Ketua Basnas Kabupaten Kota, Ketua Basnas Lampung Tengah, Kepala Perangkat Daerah Camat Lampung Tengah, dan tamu undangan. Dalam laporannya, Ketua Basnas Lampung Tengah Dr. Andes Bustami MT mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan Pemkab Lampung Tengah, khususnya Bupati Lampung Tengah yang sudah menghibahkan tanah kepada Basnas guna pembangunan Rumah Sehat Basnas ini. Tak hanya itu, Bustami juga mengucapkan terima kasih kepada Basnas RI atas kepercayaannya kepada Basnas Lampung Tengah untuk mendirikan Rumah Sehat Basnas ini. Pembangunan Rumah Sehat Basnas ini bersumber dari bantuan Basnas RI sebesar 1,8 miliar rupiah dan zakat, infak, juga sodako dari ASN se-Kabupaten Lampung Tengah yang disalurkan ke Basnas Lampung Tengah. Rumah Sehat Basnas ini menerapkan sistem tanpa kasir, yang artinya berobat secara gratis. Akan jadi satu-satunya rumah sehat atau rumah sakit tanpa kasir. Tepuk tangan dulu ibu. Jadi nanti tidak bayar berobat di rumah sehat ini. Hadirnya rumah sehat ini di Lampung Tengah ini merupakan wujud dari cita-cita dan doa kita bersama yang selama ini kita nantikan untuk menjadi layanan kesehatan yang representatif. Pimpinan Basnas RI Bidang Teknologi dan Informasi Basnas sekaligus Pembina Wilayah Lampung, Profesor Insinyur Haji Muhammad Nudratuzaman Hosen mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Basnas Lampung Tengah dalam konsen membangun rumah sehat ini. Dukungan Pemkab Lampung Tengah juga sangat luar biasa dalam memberikan hibah lahan kepada Basnas yang merupakan salah satu syarat pembangunan rumah sehat ini. Bahkan ini merupakan rezeki Basnas Lampung Tengah yang seharusnya
pembangunan rumah sehat di Provinsi NTB. Namun ada kendala kepemilikan lahan. Justru Lampung Tengah lah yang dianggap siap mendapat bantuan pembangunan rumah sehat ini. Maka dari itu dilaksanakan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Lampung Tengah. Di akhir sambutannya dirinya berharap Basnas Lampung Tengah terus memberi hal terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung Tengah sehingga keberadaan Basnas sangat dirasakan oleh masyarakat. Pak Ketua ini minta, saya bilang kita usahakan. Lalu saya bilang syaratnya harus ada tanah dan tanah itu harus milik Basnas. Dan Gayung bersambut, beliau menyampaikan Bapak Bupati siap. Dan saya ditunjukkan tanahnya ada di dekat kantor. Saya lihat bagus sekali, tapi rupanya akhirnya dipindahkan di sini. Saya bilang tidak ada masalah asal di Lampung Tengah ini. Karena apa Bapak Bupati? Sebenarnya ini jatahnya RSB dari Nusa Tenggara Barat. Tapi karena mereka tidak mampu cari tanah, ya saya bilang ya mohon maaf lah kalau begitu saya harus pindahkan. Jadi ini betul-betul rezeki dari Lampung Tengah karena usulan 2 tahun yang lalu. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengucapkan terima kasih banyak kepada Basnas RI atas kepercayaan kepada Kabupaten Lampung Tengah dalam pembangunan rumah sehat ini. Hal tersebut merupakan keinginan Bupati Lampung Tengah yang menginginkan sejak awal ingin mendirikan rumah sakit di wilayah timur Lampung Tengah. Saat ini merupakan rezeki bagi masyarakat Lampung Tengah dengan adanya rumah sehat Basnas di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputi Banyak. Bisa bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Bupati berharap ini menjadi role model yang bisa diterapkan di semua lini bagi kemajuan Lampung Tengah ke depannya. Patut kita syukuri dan saya tidak tahu cara menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga Pak Profesor dengan seluruh jajaran rekan-rekan Basnas dari pusat atas apresiasinya, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami di Kota Lampung Tengah melalui Basnas sehingga sudah didirikan, insya Allah akan didirikan rumah sakit sehat kita yang ditempatkan di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputi Banyak ini. Dan saya kena percaya Pak Profesor, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Basnas ini pasti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kami semua yang ada di Kota Lampung Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi melakukan kunjungan kerja beragendakan panen padi dan peninjauan perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur Arinal Junaidi didampingi oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Arinal Junaidi, Bupati Musa Ahmad, Gubernur Bupati lanjutkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan kunjungan kerja yang beragendakan panen padi dan peninjauan perbaikan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu. Ruas jalan ini adalah salah satu prioritas perbaikan yang diusung oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk penanganan ruas jalan Simpang Randu Seputi Surabaya. Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan dana APBD tahun 2023 sebesar 50 miliar rupiah untuk perbaikan jalan sepanjang 7 km tersebut. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan rigid beton dan fleksibel atau aspal. Gubernur Arinal Junaidi memaparkan bahwa target penyelesaian perbaikan ruas jalan ini dijadwalkan pada bulan Desember tahun 2023. Ia berharap bahwa perbaikan ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian di wilayah tersebut. 7 kilo, 17-nya belum dibangun, 17-nya selesai, yang 7 kilo rusak lagi. Selanjutnya kita bangun sekaligus dengan
kualitas yang oleh karena itu saya pesan sama masyarakat, mau bertahan lama nggak ini? Mau, Pak. Kalau mau bertahan lama, tolong masyarakat bisa mengendalikan jalan ini. Caranya, kalau ada pengangkutan transportasi yang berlebihan ditegur. Ya, Pak, ini kapasitasnya cuma kemampuannya sekian ton, nanti tanya dengan Ibu. Jangan berlebihan dong, lebih baik berkali-kali ngangkutnya. Nah, tapi kalau ibu bapak nggak ngurusin, yang rusak, nanti saya udah pensiun, nggak jadi gubernur lagi. Belum tentu ini sudah menjadi prioritas. Sugiharto, warga SB 14 Simpang Randu, Kecamatan Waiseputih, Lampung Tengah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi atas perbaikan ruas jalan tersebut. Karena ya, pada saat ini dapat kita rasakan kenikmatan, rasa nyaman kami berkendara, khususnya dari Simpang Randu ini sampai ke wilayah Rumbia dan seterusnya, Jaya Baru. Ini kami rasakan sebetulnya sudah lama, Pak, kami mengidam-idamkan seperti ini. Sudah beberapa puluh tahun baru kepemimpinan Pak Arinal dan Pak Musa inilah dapat terwujud apa yang kami impikan selama ini. Nah, namun untuk selanjutnya Pak Gubernur dan Pak Bupati, ya, kami sangat juga mengharap Bapak Gubernur dan Pak Bupati itu selalu menyapa, dan juga paling tidak itu kami harapkan ya mengunjungi kami seperti ini. Ini sepertinya ya seperti mimpi, Pak. Terharu saat ini. Ibu-ibu, simbok-simbok di sini baru kali ini tahu wajah Pak Gubernur. Iya toh, kedatangannya. Dulu, ya Pak. Selama kunjungan tersebut, Gubernur Arinal juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Setia Bakti, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Bantuan tersebut berupa sejumlah paket sembako dan 2 buah kursi roda yang diberikan kepada Bapak Wayan Sumber dan Mangku Wiyaso. Keduanya tidak dapat berjalan akibat kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu. 457.000 hektar diperkirakan 10 sampai 15.000 yang lahannya tidak bisa dipanen karena kekeringan. Tapi selebihnya dari 457 sekarang ini ada 3 tahap, sedang pengolahan lahan, air tersedia, sedang menanam, airnya juga tersedia, dan sedang panen seperti apa yang kita buktikan. Tadi kita panen di 8.000-an hektar. Oleh karena itu, saya merasa bersyukur karena Lampung bisa menjaga ekosistem. Lampung selaku lokomotif pertanian Indonesia memberikan kontribusi pangan tidak hanya Lampung sebagai penghasil 3,2 juta ton, tetapi kebutuhan DKI 40% juga dari Lampung. Nah, oleh karena itu saya sangat concern dalam situasi El Nino ini agar irigasi tetap berfungsi, sumber air menjadi perhatian kita karena air tersedia, karena hutannya baik. Jadi apabila rakyat di Provinsi Lampung konsisten menjaga lingkungan kawasan hutan, pasti akan mengalir air yang bisa diperuntukkan untuk kedaulatan pangan, yaitu menghasil beras sekarang sudah nomor 5 di Indonesia, Lampung. Berarti sesuai harapan Bapak tidak nih Pak hasil panen? Ya, jadi saya sengaja hari ini panen untuk membuktikan tidak semua provinsi mengalami kesulitan karena El Nino. Bapak, terakhir ini tadi kunjungan ke sini apa aja nih? Secara saya ke sini menyapa masyarakat yang kurang kemampuan, yang dalam kesulitan, yang saya harus memberikan bantuan sosial karena bagaimanapun juga ternyata mereka mengalami
membutuhkan pertolongan karena hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan dan sebagainya. Saya paham betul bahwa rakyat membutuhkan pertolongan, negara harus hadir. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Gubernur berharap bahwa bantuan ini dapat memberikan manfaat kepada warga yang menerimanya. Dari Lampung Tengah, Rahmat dan Tama, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengadakan pemeriksaan kepada Inspektur Kabupaten setempat Erwin Syah. Erwin Syah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultasi di Inspektorat Lampung Utara. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemeriksaan terhadap Inspektur Kabupaten setempat Erwin Syah. Menantu dari Bupati Lampung Utara ini menjalankan pemeriksaan di ruang pidana khusus sejak pukul 11 siang. Erwin Syah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara tahun 2021 sampai 2022 dengan total anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 8 malam, Erwin yang masih mengenakan pakaian dinas tersebut dan didampingi 2 pengacara enggan berkomentar banyak saat ditanya sejumlah wartawan. Dirinya hanya mengakui jika dia dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik kejaksaan. Kepala Kejari Lampung Utara M. Farid Rumdana menjelaskan, jika Erwin merupakan orang ke-38 yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang tengah ditangani pihaknya. Kejari menuturkan, jika keterangan yang diperoleh dari Erwin sangat mendukung jalannya proses penyidikan. Untuk sementara, karena kami tentunya dengan lembaga, dengan BPKP kami sudah koordinasi, dan untuk sementara mungkin ahli nanti juga akan kita periksa, dan koordinasi dengan BPKP sudah kami lakukan, dan ini menjadi bahan untuk hasil pemeriksaan seluruh saksi. Itu tentu akan menjadi bahan untuk tim yang akan menghitung kerugian keuangan negara. Kapan akan tersangka, Pak? Sabar. Perkiraan Ya. Ada kendala nggak, Pak? Ada kendala, Mas? Tidak ada kendala. Ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman dengar selama ini bahwa perkara ini dipetieskan. Tidak ada. Ini berjalan. Buktinya kami periksa. Bahwa saksi saksi MP itu dalam kegiatan ini selaku KPA dan PPK sekaligus PPK. PA sekaligus PPK. Dalam pemeriksaan kali ini akankah ada satu tersangka atau lebih? Kita lihat pengembangannya. Masyarakat diminta bersabar dalam memantau proses penanganan persoalan di Inspektorat Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung dipercaya menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Lampung ke-50 tahun 2023. MTQ ke-50 tahun 2023 tersebut mengusung tema Kita Wujudkan Generasi Qurani untuk Lampung Berjaya. Pemerintah Kota Bandar Lampung dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung. Pembukaan dilangsungkan di lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 10 Oktober 2023 malam. MTQ ke-50 tersebut mengusung tema Kita Wujudkan Generasi Qurani untuk Lampung Berjaya. Diketahui bahwa pelaksanaan MTQ ke-50 akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 16 Oktober 2023. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam sambutannya
mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadi penyelenggara MTQ ke-50 tersebut. Di kesempatan itu pula, Wali Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa MTQ ke-50 sebelumnya direncanakan di Kabupaten Pesisir Barat. Eva juga mengatakan tujuan kegiatan MTQ ini untuk meningkatkan kecintaan umat terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Kami pun dari provinsi untuk berkunjung. Datang acara dengan hadroh. Selamat datang Bapak Gubernur Lampung. Sinergi bersama sukseskan MTQ 50 di Kota Bandar Lampung. Atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung yang digelar pada tanggal tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober 2023. Sejogjanya MTQ ke-50 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat, namun karena satu dan lain hal Kabupaten Pesisir Barat menyatakan belum siap menjadi tuan rumah MTQ ke-50 Provinsi Lampung di 2023 ini. Kami patut bersyukur kegiatan MTQ ke-50 sebagai salah satu upaya membumikan Al-Quran serta meningkatkan budaya literasi Al-Quran di kalangan masyarakat dan kesinambungan dengan baik hingga diharapkan MTQ ke-50 menjadi momentum untuk mewujudkan masyarakat Bandar Lampung dan juga wabil khusus Provinsi Lampung menjadi masyarakat yang Qurani dan juga imani. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintahan kabupaten kota terkhusus Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah atas suksesnya pembukaan MTQ ke-50 di Bandar Lampung. Awali langkah dengan berdoa agar lancar jalani hari. Di MTQ kita berjumpa ajang silaturahmi meraih prestasi. Mari kita jadikan musabakoh ini sebagai wahana untuk menumbuhkan uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, dan uhuwah insaniyah. Untuk itu saya mengapresiasi dan menghargai segala upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Wali Kota, dalam menyelenggarakan acara ini dengan baik dan lancar. Insya Allah niat baik, upaya baik Wali Kota akan diberikan karunia, akan diberikan pahala yang besar. Saya yakin itu. Tunggu tanggal mainnya. Kota Bandar Lampung akan lebih semarak pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembukaan musabakoh tilawatil Quran yang ke-50 di Kota Bandar Lampung sudah selesai dan tadi rangkaiannya cukup luar biasa. Pak Gubernur juga antusias, teman-teman dari kabupaten kota semuanya antusias, kafilah-kafilah juga antusias, dan Bunda Eva juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, ya semua pihak yang ada di Bandar Lampung, yang kami Pak Wakil Wali Kota, terima kasih kepada Ketua LPTQ Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung yang sampai ke bawah luar biasa kerjanya sama Kemenak, sama jajaran kabupaten kota dan juga kecamatan, kelurahan, semua kerjanya luar biasa. Forkopimda semua hanya Allah yang bisa membalasnya dan kekompakan warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan sekarang kita berjuang gimana caranya supaya musabakoh tilawatil Quran ini Kota Bandar Lampung bisa menjadi juara umum. Harapannya Bun untuk MTQ ini, Bun? Harapan kita dapat juara umum dan lancar. Tidak ada kendala, apalagi semua kafilah-kafilah semua senang dengan didampingi oleh dua kepala dinas ya. Dua kepala dinas untuk mewakili semua kafilah yang ada di Bandar Lampung. Jadi kami tahu semua perkembangan kafilah-kafilah yang ada di
tempat-tempat penginapannya masing-masing. Dan alhamdulillah ini berkat koordinasi kita bersama LPTQ Provinsi dengan dukungan Pak Gubernur dan juga LPTQ Kota Bandar Lampung yang kerjanya luar biasa bersama Pak Kemenak, jajarannya, semuanya. Nggak bisa Bunda sampaikan satu persatu. Bunda Eva mengucapkan banyak terima kasih bersama Pak Dedi. Apa yang sudah kita lakukan semuanya jalan dengan baik dan lancar. Ini hadiah untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Ada pesan khusus nggak Bun untuk para kafilah sendiri nanti? Ya, kalau untuk kafilah tidak, karena kafilah kan sudah luar biasa baik. Tapi khusus untuk warga Bandar Lampung, karena kita kedatangan tamu banyak sekali, tetap keramah tamahan harus kita tunjukkan kepada semua tamu yang hadir pada saat ini. Dari Bandar Lampung, Syafrizal, LDS TV, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia tahun 2023, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan membuka pelayanan vaksin rabies gratis. Kegiatan dipusatkan di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit ini mendapatkan antusias dari masyarakat setempat. Walaupun hari libur, kita berkumpul untuk menghadiri acara di Pekon Padang Cahya ini, Pak Kadis. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia tahun 2023, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat membuka pelayanan vaksin rabies gratis. Kegiatan yang dipusatkan di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit ini mendapat antusias dari masyarakat setempat. Yuda Setiawan, Kepala Dispunak setempat menjelaskan secara umum pemberian vaksin rabies dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Sementara, Pekon Padang Cahya menjadi pilihan Pemkab Lampung Barat sebagai tempat pertama pelaksanaan vaksin, mengingat banyaknya hewan peliharaan masyarakat seperti kucing dan anjing di wilayah setempat. Berdasarkan data dari Disbunak setempat, hingga saat ini populasi HPR atau hewan penular rabies di Lampung Barat mencapai 15.000 ekor yang terdiri dari anjing, kucing, dan kera sebagai hewan peliharaan masyarakat maupun sebagai alat berburu. Usai launching kegiatan, pemberian vaksin rabies juga akan dilaksanakan di 6 puskeswan atau pusat kesehatan hewan untuk seluruh HPR di 15 kecamatan yang ada di Lampung Barat. Tujuannya yang jelas pertama bahwa kita berharap bahwa hewan-hewan yang dimiliki oleh masyarakat, baik hewan itu hewan ternak untuk konsumsi maupun hewan peliharaan anjing untuk berburu, kemudian hewan kucing sebagai binatang kesayangan dan binatang untuk hobi, itu harus sehat seperti pemiliknya. Manakala hewan sehat, otomatis hasil dari berburunya, kemudian binatang peliharaan yang kita konsumsi, kemudian yang lainnya ya sehat juga dan bebas dari penyakit. Sudah ada laporan kasus rabies di Lampung Barat, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini belum, dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Yuda Setiawan, Kepala Dispunak Lampung Barat, mengenakan baju biru dengan lengan panjang. Di lain pihak, dokter hewan di wilayah setempat menyampaikan pentingnya melakukan pencegahan penularan rabies dari HPR dengan cara pemberian vaksin, sebab hingga kini penularan rabies kepada manusia tidak bisa disembuhkan dan belum ada obatnya. Biasanya kan anjing ini nurut banget ke tuannya. Nah, kalau dia kena rabies, baik itu dengan tuannya ataupun bukan, itu dia lebih agresif, bisa nyerang ataupun menggigit. Habis itu ada sampai gejala dia takut dengan air, takut cahaya matahari. Ya, pada akhirnya biasanya dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu, karena dia virusnya nyerang ke otak, itu ada kemungkinan ngarahnya pasti mati. Ada kemungkinan nanti bakal mati gitu. Makanya untuk yang terbaiknya itu dilakukan pencegahan yang vaksin kayak gini. Untuk efeknya sendiri kalau sampai hewan rabies ngigit ke manusia gimana? Itu kita kalau udah ke manusia harus kerja sama manusianya untuk manusianya. Kalau untuk hewannya sendiri harus dikarantina selama 2 minggu untuk diamatin apakah dia pasti rabies atau enggak gitu. Karena untuk ngatakan pasti rabies atau enggak kita harus uji lab. Hingga saat ini belum ada laporan masyarakat Lampung Barat yang tertular penyakit rabies. Meski begitu, Pemkab menghimbau kepada seluruh warga yang memiliki hewan penular rabies untuk selalu menjaga kondisi kesehatan hewan peliharaannya agar terhindar dari rabies. Sehingga tema kegiatan kali ini yaitu semua untuk satu dan satu kesehatan untuk semua dapat tercapai. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan.
Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.